Setelah sebelumnya telah dilakukan pembahasan panjang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna agenda penyampaian nota penjelasan Bupati atas Raperda Dana Abadi Pendidikan Daerah. Berlangsung di ruang paripurna Senin siang, rapat paripurna telah memenuhi quorum. Rapat dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Abdullah Umar dan didampingi Wakil Ketua DPRD Sahudi, Bambang Sutriyono, dan Metro Atin, serta dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Setiawahono dan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan pembahasan terhadap Raperda Dana Abadi karena merupakan bentuk komitmen pemerintah kabupaten atas investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM dan sebagai bagian dari antisipasi penurunan pendapatan yang bersumber dari DPH Migas di masa mendatang. Perlu diketahui, jika dana abadi pendidikan sendiri telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2012 tentang tata cara pembentukan dan pengelola dana abadi daerah. Dalam nota penjelasan, Bupati Bojonegoro Setiawahono menyampaikan, Raperda Dana Abadi Pendidikan Daerah sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia maka harus diutamakan. Karena melalui pendidikan akan tumbuh kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan keilmuan dan kualitas hidup, sehingga dapat mengurangi keterbelakangan maupun kemiskinan. Pemkab Bojonegoro berupaya untuk menjamin akses pendidikan bagi masyarakat dengan melalui dana pendidikan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan misi pemerintahan Setiawahono dan Nurul Azizah membangun sumber daya manusia Bojonegoro yang berkualitas, unggul, berbudaya, berakhlak, dan bahagia. Di samping mewujudkan komitmen untuk membangun pondasi sektor pendidikan, maka pembentukan Peraturan Daerah Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan merupakan bukti nyata akan berlangsungnya manfaat sumber daya alam untuk jangka panjang. Implementasi dalam pengelolaan dana abadi, pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan menyisihkan sebagian pendapatan daerah yang berasal dari sektor migas sebagai tabungan guna menjamin pendidikan bagi masyarakat Bojonegoro ke depan. Mekanisme pengelolaan dana abadi sebagai kegiatan bentuk menabung akan dilakukan dengan portofolio yang jelas dan menguntungkan serta memiliki resiko rendah. Rencana penempatan dana abadi akan ditetapkan sebesar 3 triliun rupiah, kemudian akan dialokasikan dalam jangka waktu 5 tahun ataupun lebih cepat. Perencanaan diambil dengan berbagai kajian yang telah mempertimbangkan kondisi fiskal pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Adapun sumber dana abadi dari sebagian pendapatan transfer yang berasal dari dana bagi hasil migas, pendapatan investasi, dan sumber-sumber lainnya. Pemanfaatan hasil perolehan dana abadi akan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sesuai dengan mekanisme pengelolaan APBD, yaitu pemberian beasiswa pendidikan maupun penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun penerima manfaat dana abadi adalah diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Bojonegoro sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada. Fraksi Partai Gerindra berharap kepada pemerintah agar meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu, dana abadi pendidikan berkelanjutan menjadi salah satu instrumen mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehingga tercipta kabupaten yang kompetitif dan maju. Maka agar dana abadi pendidikan bisa bermanfaat dengan baik, alangkah baiknya jika program beasiswa pendidikan disampaikan secara terbuka. Artinya jangan hanya untuk kalangan pegawai negeri sipil, tetapi harus pula menyentuh masyarakat secara luas yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Karena transparansi penggunaan dana bagi pendidikan akan menentukan kualitas sumber daya manusia mendatang. Yang ketiga, dana abadi pendidikan adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin berlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja. Tujuannya untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikut sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi. Keempat, fraksi Gerindra berharap perlunya optimalisasi pengelolaan dana abadi. Pengelolaan dana abadi pendidikan untuk lebih mempercepat penyiapan sumber daya manusia Indonesia, khususnya Kabupaten Bojonegoro.
kelima, fraksi Partai Gerindra sangat mendukung untuk disusunnya rancangan peraturan daerah dana abadi pendidikan berkelanjutan daerah. Minta agar nantinya kebijakan yang sudah termaktub menjadi komitmen bersama yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dengan ini, fraksi Partai Gerindra merekomendasikan agar Raperda Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 untuk dibahas lebih lanjut disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Sementara itu, usai penjelasan Bupati atas Raperda Dana Abadi Pendidikan Daerah, seluruh pandangan fraksi mendukung penuh adanya rancangan peraturan daerah Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan. Selain diperuntukkan bagi masyarakat Bojonegoro guna menjamin pendidikan serta indeks pembangunan manusia. Adanya dana abadi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan terciptanya pendidikan yang unggul dan kompetitif. Meski demikian, pandangan fraksi menekankan agar nantinya dana abadi pendidikan pengelolaannya bisa terbuka dan transparan dan dapat menyentuh masyarakat secara luas untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta dapat bermanfaat bagi masyarakat. Baik Mas Wabub, bisa sampaikan agenda di DPRD ini tadi terkait membahas apa saja Pak ya? Di sini ini membahas terkait masalah dana abadi pendidikan. Untuk dana abadi ini nantinya untuk kebutuhan seperti apa saja Pak untuk jangka panjang di Kabupaten Bojonegoro sendiri dana abadi? Di sini untuk dana abadi dalam 5 tahun ke depan kita mengagendakan minimal 3T. Harapannya setelah industri migas turun ini bisa menjadi cadangan untuk beasiswa dan kebutuhan pendidikan. Termasuk juga untuk meningkatkan indeks pembangunan masyarakat Bojonegoro. Mas, sampai sejauh ini dana abadi pendidikan nanti mekanisme untuk pengawasannya atau pencairannya itu seperti apa atau ditempatkan di alokasi seperti apa di Pemkab Bojonegoro, Mas? Ya, ini baru kita diskusikan harapan kita ke depan. Ini ada transparansi dan publik juga tahu dana itu ditaruh di mana, yang berapa penggunaannya, bagaimana. Jadi kita akan transparan. Dana abadi apakah nantinya digunakan untuk pendidikan sampai jenjang lebih lanjut atau bagaimana, Mas? Oh iya, nanti itu teknisnya kita atur, Mas. Nanti ini baru kita diskusikan, mari kita rapatkan dan nanti menjadi lebih baik, lebih clear, lebih transparan dan masyarakat. Apakah ada sendiri Mas untuk pembahasan Raperda Dana Abadi tadi? Mas, ada kendala tersendiri untuk nggak perancangan? ada, Mas. Kita nggak ada, semuanya kooperatif. Aman. Mungkin ada harapan tersendiri Mas dengan adanya Raperda Dana Abadi bagi stakeholder atau pihak-pihak untuk mendukung program seperti ini, Mas? Iya ada. Kita juga dengan akademisi untuk membahas kajiannya termasuk dengan teman-teman media. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro.